yang topik tentang sintesis protein mikroba, tentunya kita bertanya kenapa sih kita mendiskusikan itu, karena pada ternak ruminansia protein mikroba itu merupakan sumber utama asam amino dan bisa menkontribusi asam amino mulai dari 70% sampai semuanya bisa dikontribusi oleh mikroba ini. Dan ini tentunya kan menjadi hal yang sangat penting, sehingga kalau kita berhasil membuat protein, sintesis protein mikroba ini menjadi maksimal, maka kita akan memberikan suatu praktis produksi yang mungkin sangat efisien sekali dalam memelihara ternak ruminansia. Jadi kalau secara singkat saya akan saya berikan seperti ini. Jadi sintesis protein mikroba itu ada paling tidak ada 4 poin yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan. Harus ada prekursor. Prekursornya adalah ini. Prekursor utamanya dari sintesis protein mikroba adalah amonia. Ya. Jadi amonia ini akan diproses ya untuk menjadi protein mikroba. Apa yang diperlukan? Harus ada ATP. Ya. ATP ini dihasilkan dari baik dari metabolisme protein, metabolisme karbohidrat. Jadi ada walaupun melalui jalur-jalur yang berbeda. Jadi kalau karbohidrat itu mungkin dari perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfor dan sebagainya, dalam proses perubahan itu dia akan menghasilkan ATP. Jadi ATP ini memang sangat diperlukan. Ada kerangka karbon atau keton body di sini, ya, ada sulfur dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita menggunakan sumber protein yang berbeda-beda, ya. Jadi kita menggunakan konsentrat, kita menggunakan leguminosa, kita menggunakan urea. Itu sama saja, cuman yang berbeda adalah waktunya. Kalau kita menggunakan NPN, maka waktu amonia yang tersedia ini akan semakin cepat. Jadi kalau kita menggunakan pakan urea, kita memberikan mungkin jam 6, jam 8 itu sudah tersedia dalam jumlah yang banyak, besar, dibandingkan kalau kita memberikan misalnya dalam bentuk konsentrat, leguminosa, itu masih memerlukan waktu paling tidak 3-4 jam lah. Ini kelihatan dalam proses di produksi gas, ada proses fermentasi yang mungkin tidak secepat kalau kita menggunakan urea. Jadi kalau kita melihat di sini apa sih yang menjadi prekursor terhadap kerangka karbon pati dan gula dalam pakan? Itu difermentasi secara cepat sekali. Tapi kalau selulosa dan hemiselulosa, ini prosesnya lambat. Kemudian dia juga akan membentuk keton body ini. Sama saja di sini kalau ada RDP yang soluble dan non soluble, ini akan lambat menjadi asam amino dan ini sangat lambat. Kalau kita masih ingat, kalau RDP yang soluble itu yang bekerja adalah bakteri, tetapi kalau yang insoluble itu adalah protozoa. Jadi ini sebenarnya konsep-konsep yang perlu kita perhatikan betul. Nah, coba kita lihat di sini bahwa protein pakan yang mudah larut secara cepat dapat berubah menjadi amonia yang merupakan senyawa utama. Ya, jadi ini ada kalau kita lihat ya, ada protein, ada yang undegraded, yang tidak terdegradasi, ada yang degraded. Yang degraded ini yang RDP, ada yang soluble, yang insoluble. Yang soluble ini
terutama ini akan difermentasi oleh bakteri. Kemudian yang insoluble itu yang akan difermentasi oleh protozoa, dan kedua-duanya nanti akan masuk ke dalam skema ini. Dia akan merubah protein menjadi peptida, dari peptida menjadi asam amino, kemudian menjadi amonia. Ini adalah terminal dari semua proses metabolisme protein. Nah, untuk menjadi protein atau mikrobial protein itu perlu adanya energi yang biasanya dalam bentuk volatile fatty acid. Ya. Volatile fatty acid itu masih ingat, saya kira terdiri dari asam asetat, ada asam propionat, ada asam butirat, dan salah satu dari VFA itu adalah menjadi prekursor terhadap pembentukan glukosa, yaitu asam propionat. Dan ini yang berperan betul. Jadi saya sering memberikan ilustrasi bahwa kalau misalnya kita mempunyai amonia, ya, kalau saya melihat di hasil mahasiswa di laboratorium itu ada yang menghasilkan 200 mg N per liter, ada yang sampai 600 kalau dia menggunakan bahan konsentrat untuk sawi kotor atau pembunuhan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya amonia itu sudah di atas 300? Amonia ini saya perlu ingatkan lagi, kebutuhan amonia minimal adalah 50 mg NH3 per liter cairan lumen. Itu adalah untuk mikroorganisme bisa berkembang biak dan memperbanyak diri. Jadi meningkatkan populasi, tapi tidak bisa mencerna serat kasar. Tetapi kalau dibutuhkan untuk mencerna serat kasar, ada yang mengatakan sampai butuh 200, bahkan di Olskov itu sampai 300. Jadi dibutuhkan amonia 200 sampai 300 mg NH3 per liter cairan lumen. Nah, kalau misalnya amonia ini sampai 600, 500, tapi tidak diimbangi dengan energi, ya, maka ini akan masuk ke dalam liver ini, ya. Ke dalam liver akan dirubah menjadi urea. Kalau urea itu kemudian dia masuk skema apakah dibuang ke urin atau masuk recycle ke saliva. Dan dari hasil penelitian, kalau sudah dalam bentuk urea ini, biasanya sampai 4-50% itu dibuang dalam bentuk urin, urea di dalam urin. Oleh karena itu, kalau kondisinya amonia tinggi, kemudian energinya rendah, maka ini akan dibuang dalam bentuk urea dalam urin. Apa indikatornya? Indikatornya adalah kalau kita melakukan percobaan in vivo, kemudian kandungan N di dalam urin itu tinggi, itu menunjukkan bahwa banyak sekali urea yang dibuang dalam urin. Itu menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara energi dengan protein di dalam ransum yang kita berikan. Ya. Nah, ini hanya sekedar memberikan suatu ilustrasi bahwa bagaimana kita mensinkronkan antara NPN dengan karbohidrat, dengan sumber energi. Ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai, kita inginnya pada saat apa terjadi yang optimal itu di sini. Jadi ada VFA, ya, kemudian di sini ada amonia. Nah, di sini bertemu dalam apa namanya dalam kondisi yang baik, ya. Jadi kalau dalam kondisi di sini, maka semua amonia yang tersedia dalam lumen itu hampir di atas 80% akan dirubah menjadi protein di dalam tubuh mikroba. Sehingga di sini perlu sekali kita mencari titik di mana tuh sebenarnya titik
memberikan satu kompromi yang baik antara amonia dengan energi. Dan ini masih terbuka banyak sekali kajian-kajian untuk kita melihat, terutama kalau kita menggunakan pakan yang ada di lokal kita. Kita masih perlu untuk menggali semua ini, ya. Kalau untuk temperate sudah banyak sekali, tapi untuk yang tropis itu masih banyak variasinya, mungkin karena metodologinya yang bermacam-macam dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat kembali di sini, pengaruh penurunan level BNDF pada pencernaan dan produksi, ya, parameter-parameter yang diukur di sini. Kalau kita menggunakan particle length yang sampai 28, 12 sampai 4,8 ini akan berpengaruh terhadap microbial protein synthesis. Di sini kita lihat di sini yang medium ini lebih tinggi, ya, microbial protein synthesisnya dari yang pendek atau maupun yang panjang. Sehingga meskipun TMR, jadi dari pakan komplit di sini dia menggunakan konsentrat 54%, dia menggunakan hijauan atau super serat 46%. Jadi kalau ini nanti berubah, misalnya konsentratnya itu 50 menjadi 40, ini juga akan berubah, ya. Jadi memang sangat tergantung kepada rasio antara pakan konsentratnya dengan hijauan yang digunakan. Dalam hal proporsi, tapi dalam hal ukuran partikel juga akan berpengaruh sangat tinggi terhadap penggunaan dari bahan pakan yang ada atau diberikan kepada ternak ruminansia ini. Nah, kalau ini hanya menggunakan satu parameter lain, ya. Jadi aktivitas ruminasi itu kan aktivitas yang dilakukan oleh ternak yang kalau itu terjadi terlalu lama, maka banyak sekali energi yang digunakan untuk melakukan itu tanpa menghasilkan sesuatu yang bersifat energetik, ya. Jadi kalau kita melihat perbandingan antara hijauan dengan leguminosa di sini, jadi kita melihat bahwa TMR-nya kita dibuat konsentrat 60, hijauannya 40%. Sedangkan hijauan yang ini terdiri dari silase dan lucerne, ya. Jadi lucernnya berubah seperti itu. Artinya kalau kita melihat bahwa ruminasi, ya, ruminasi yang terjadi di sini, kita melihat di sini yang tertinggi pada yang kolom pertama ini 22 menit per kilogram intake, ya, atau satuannya di sini adalah 51,1 menit kalau kita menghitung dari sisi intake NDF-nya, ya. Nah, bagaimana sih korelasinya dengan intake, ya? Kalau kita menggunakan banyak sih formula sebenarnya. Jadi formula itu intake itu sama dengan akses, berapa diakses lamanya, ya. Jadi berapa diakses, jadi kemudian berapa lama dia mengkonsumsi melakukan ruminasi, kemudian setiap ruminasi itu berapa yang diambil. Itu kalau dikalikan semua akan ketemu dengan berapa yang dikonsumsi. Sini akan memberikan konsumsi, ya, konsumsi terhadap pakan yang diberikan ini dipengaruhi oleh waktu lamanya dia melakukan akses terhadap pakan, kemudian melakukan ruminasi, melakukan pembinaan lagi. Ya, ini
ada rumus atau formula yang di-establish oleh John Hodgson untuk itu.